Warga Jawa Barat, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nazla Afifa dapat kembali menyapa Anda dalam program Tokoh Penting Jawa Barat yang akan membahas mengenai informasi secara tuntas dari narasumber yang terpercaya. Pemirsa, keadilan adalah hak setiap warga negara. Namun faktanya, akses terhadap pendampingan hukum seringkali terbentur oleh mahalnya biaya dan minimnya pengetahuan dari masyarakat. Di saat negara sudah hadir menjamin kesehatan bahkan juga pendidikan, tapi sektor bantuan hukum bagi warga yang kurang mampu ini justru masih dirasa tertinggal. Dan di hari ini pemirsa kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Sudah hadir bersama kami Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung sekaligus tokoh yang juga fokus pada pembentukan regulasi daerah, Bapak Asep Robin SHMH. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Di tengah padatnya kesibukan, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya sama-sama dengan Garda TV ya Pak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kalau kita langsung saja secara umum mengenai bantuan hukum nih ya. Kalau tadi kita membahas banyaknya masyarakat yang masih belum bisa memahami ataupun belum mendapatkan bantuan hukum, katakan secara layak. Kalau secara umum Pak, sebetulnya alasan atau dari background Bapemperda Regulasi Khusus bantuan hukum ini apa sebetulnya Pak? Oke. Berawal daripada kegundahan kami DPRD dan khususnya di Bapemperda, dan ini menjadikan inisiasi rancangan peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Berawal dari amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan grand design-nya adalah equality before the law, kesamaan derajat di mata hukum. Tentunya berawal dari sana kita sepakat bahwa akan dibuatkan rancangan yang namanya bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dari situlah kita melihat kondisi di Kota Bandung pada dasarnya. Di Kota Bandung ini pemerintah baru memberikan kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya adalah tentang kesehatan gratis melalui UHC dan pendidikan gratis sampai SMP dan SMA, bahkan ada beberapa sampai tingkat universitas yang melalui beasiswa, itu juga masih dalam kondisi sedikit. Tapi ketika masyarakat Kota Bandung berperkara secara hukum, tidak hadir pemerintah daerah ini, dalam arti negara tidak hadir. Dalam hal itu kita dari kerisauan itu kita menampung bahwa DPRD Kota Bandung harus membuat regulasi yang berpihak terhadap masyarakat. Contohnya di antara ini adalah keberpihakan terhadap masyarakat untuk bagaimana bisa melayani masyarakat melalui regulasi ini dan bisa terbantukan masyarakat dalam kondisi keterpurukan atau dalam proses hukum. Oleh karena itu dibuatkanlah saat ini adalah naskah akademik bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Berarti kalau Bapak tadi sebutkan di awal bahwa ini merupakan harus adanya kehadiran dari pemerintah terhadap masyarakat. Kalau Bapak sendiri melihat di lapangan memang masih banyak masyarakat yang kurang mampu begitu ya Pak, yang mereka kebingungan atau mereka masih harus kemana gitu Pak, sebetulnya seperti apa? Emang kondisi saat ini beban yang dirasakan oleh masyarakat tentunya kita lihat ketika berperkara hukum, dia sangat kebingungan sekali, apalagi yang memerlukan beban anggaran yang cukup lumayan, baik daripada administrasi, buat sewa pengacara yang fluktuasi, buat ongkos, buat makan sehari-hari, tentunya juga mengganggu pekerjaan keseharian masyarakat ini ketika sedang berproses hukum. Dan ini menjadikan beban terhadap masyarakat itu sendiri. Kehidupan sehari-hari, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, apalagi ada proses hukum yang biasa berlarut-larut putusannya. Sementara di Kota Bandung hakimnya juga sangat terbatas, yang akhirnya putusan ini akhirnya agak delay sampai 1 tahun, 2 tahun, ada perkara-perkara tertentu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum terselesaikan karena perkara di bawahnya bertumpuk. Hakim ini di Kota Bandung saya kira kelihatan yang efektif itu 4, padahal lebih daripada 4, karena kebutuhan hakim juga sangat padat ya. Akhirnya putusan agak sedikit delay.
Dan ini dibuatkan peraturan daerah untuk bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu itu, ini untuk mengurai perkara sehingga perkara ini tidak selamanya masuk menjadikan litigasi di tingkat pengadilan. Dan ini bisa diurai di bawah melalui restorasi justice. Oke. Sebelum kita membahas mengenai restoratif justice ini Pak, kalau tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa ada keterbatasan di pengadilan misalnya hakim tadi, Ya. itu berarti menjadi hambatan juga Pak untuk bantuan hukum terhadap masyarakat? Oh iya, itu hambatan saat ini yang terjadi. Sehingga putusan-putusan pengadilan juga agak delay. Dan ini harus diurai dari bawah. Dari bawah supaya kita seiring sejalan dengan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dikodifikasi 2025 kemarin. Dan ini harus diurai di bawah sehingga sebelum masuk ke pengadilan tentunya bisa melalui restorasi justice yang ada di kepolisian dan di kejaksaan. Oke, berarti itu juga menjadi catatan penting juga ya Pak ya, bagaimana menyeimbangkan dengan adanya bantuan untuk masyarakat sendiri dan juga dengan kesiapan dari pengadilan sendiri ya Pak ya. Oh iya. Itu kolaborasi yang bisa memaksimalkan bantuan hukum pastinya. Saat ini sudah ada bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah, cuman baru anggarannya sangat terbatas. Oh itu dia. Dan akhirnya literasi hukum, literasi pendampingan ini ke masyarakat tidak menyeluruh. Bahkan ada di pinggir-pinggir kota Bandung ini bahkan tidak tersentuh informasinya. Tapi kalau melalui peraturan daerah ini tentunya akan lebih masif turun ke bawah dan masyarakat juga akan merasa terlindungi oleh pemerintah daerah. Oke, kalau saya boleh tanya Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa banyak beberapa daerah yang belum tersentuh begitu ya Pak? Iya, saat ini. Berarti itu yang akan juga menjadi fokus saat ini ya Pak ya? Ya. Itu kenapa Pak bisa tidak merata sebetulnya? Karena kan bisa dibilang yang membutuhkan bantuan hukum, kita nggak bisa tahu dari mana nih Pak gitu. Karena faktor anggaran ya. Anggaran tadi balik lagi. Anggaran. Karena pemerintah daerah belum mampu bisa mengeluarkan anggaran tanpa ada peraturan daerah yang disiapkan. Oke. Jadi dasarnya regulasi dari daerah itu sendiri. Ketika Perda ini terkodifikasi, juga perwalnya dibuatkan, tentunya ini akan lebih masif ke pelosok daerah khususnya di Kota Bandung, sehingga literasi tentang hukum ini akan lebih paripurna dan akan lebih mengetahui masyarakat itu bagaimana sih kedudukan hukum ini sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Betul. Bahkan Aristoteles mengatakan hukum ini membuat bukan keadilan saja, tapi hukum ini membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Itu dia kesejahteraan. Tapi tentunya kesejahteraan ini orang berpikiran bahwa ekonomi dan sebagainya. Tapi kenyataannya ketika hukum ini tidak adil, maka terjadilah kudeta-kudeta. Betul. Itu termasuk kesejahteraan satu negara. Oke, apalagi kita di Indonesia ya Pak, negara hukum, di mana hukum ini bisa dibilang menjadi ilmu yang mau nggak mau harus dipelajari oleh semua pihak ya Pak ya, semua masyarakat. Iya betul, apalagi juga tadi Bapak bilang adanya keterbatasan anggaran yang juga membuat informasi terhadap bantuan hukum ini ke masyarakat menjadi sulit ya Pak ya. Berarti itu bisa dibilang dengan keterbatasan informasi ini menjadi penghalang juga ya Pak bagi warga pastinya untuk tentunya bisa mengetahui. Tentunya seperti itu. Karena informasi itu adalah modal utama. Ya, orang bilang information of capital. Betul. Modal utama informasi ini. Karena tanpa informasi yang sepotong-sepotong, tentunya akan juga punya perspektif juga sepotong-sepotong, tidak utuh. Tapi insya Allah ketika ada peraturan daerah ini disahkan dan disebar luas terhadap masyarakat, dan masyarakat juga akan merasa lebih nyaman, khususnya masyarakat yang dalam tanda kutip kurang mampu dan merasa dilindungi oleh pemerintahan daerah ini. Sementara hampir mungkin berapa persen peraturan daerah itu yang seolah-olah membuat masyarakat itu terikat oleh aturan. Harus bayar retribusi ini melalui peraturan daerah ini, harus begini, harus begitu kan gitu. Seolah-olah seperti itu. Tapi peraturan daerah, rancangan peraturan daerah bantuan hukum ini jelas terhadap masyarakat untuk melindungi masyarakat. Betul, apalagi mereka juga kalau orang yang belum paham ya Pak, membahas mengenai hukum udah takut duluan Pak. Mahal. Siapa yang mau bantu gitu ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Itu menjadikan beban bagi mereka yang akhirnya berhenti di tengah jalan dan tidak maksimal untuk mendapatkan bantuan hukum. Putusan juga akhirnya diterima dengan sendirinya. Akibat itu. Oleh karena itu pemerintah daerah sekarang harus turun ke bawah, ke
masyarakat dan melakukan perlindungan hukum melalui regulasi ini yang kita akan buat di kemudian hari. Oke. Nah, kalau kita membahas tadi mengenai Bapemperda ini, saat ini sudah digagas begitu ya Pak? Ya. Tahapan yang saat ini sedang berjalan itu apa nih Pak? Boleh dikasih tahu? Oke, tahapan saat ini sedang dilakukan itu lagi pembuatan naskah akademik. Jadi proses ini menjadikan debatable sehingga naskah akademik ini harus sesuai dengan aturan dan tahapan-tahapan yang berlaku. Setelah naskah akademik ini diparipurnakan, setelah diparipurnakan dibuatkan pansus. Oke. Dan insya Allah 2027 nanti ini akan terkodifikasi. Oke, jadi untuk kodifikasi mungkin di tahun depan ya Pak ya? Tahun depan. Karena prosesnya juga tidak mudah ya Pak? Tidak mudah karena banyak debatable dan saya juga harus bagaimana rancangan peraturan daerah ini bisa pro rakyat dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat hingga berapa puluh tahun yang akan datang. Betul. Ini membuat satu amal jariah Insya Allah Pak. yang bisa diberikan terhadap masyarakat semenjak mungkin sewaktu saya jadi anggota DPRD ini, besok lusa tidak jadi anggota dan ini sudah punya legacy bahwa saya sudah membuat yang terbaik bagi masyarakat. Berarti prosesnya pun ini tadi Bapak sudah dalam proses naskah akademik ya Pak ya? Ya. Dalam berjalannya proses ini sebetulnya nih saya sebagai orang yang nggak tahu juga apakah ada keterlibatan dari rakyat sendiri Pak? Oh tentu. Seperti apa keterlibatannya? Keterlibatannya tentu di berbagai kelompok profesi, kelompok masyarakat, LKK dan semuanya sehingga kita bisa meraup semua informasi yang ada dan dibuatkan dalam pasal-pasal dalam Raperda itu sendiri. Tidak sembarangan. Kita diskusi dengan berbagai kalangan, termasuk agama, kalangan bagaimana sih apa yang disebut fakir miskin, apa yang disebut menurut agamanya bagaimana, Iya, setuju. menurut pelaku penerima manfaatnya seperti PKH dan sebagainya, BLT yang menerima BLT dan sebagainya, tentunya kita diundang dan ini didiskusikan semuanya. Keinginannya bagaimana? Karena ada harapan-harapan dari mereka sehingga bisa terakomodir dalam pasar peraturan daerah. Oke, jadi keterlibatan dari berbagai pihak juga sangat penting ya Pak ya? Sangat penting. Karena nggak cuma mikirin 1-2 orang nih Pak. Enggak, ini untuk warga. keseluruhan. Oke. Untuk keseluruhan. Dan ini manfaatnya bukan hanya untuk saya, tapi untuk masyarakat yang dalam kategori kurang mampu. Di sana kan ada desil 1, 2, 3, 4, dan semuanya harus terakomodir. Berarti lagi digodok banget nih Pak Harus ya? matang. Luar biasa matang maksimal Harus ya Pak? matang. Well done. Ya. Oke, kalau kita membahas mengenai regulasi tadi, sebetulnya poin utama nih Pak yang diatur agar pemerintah bisa memberikan pendampingan, kehadiran untuk warganya sendiri, poin utama dari Bapemperda ini apa Pak? Poin intinya bahwa pemerintah harus melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dan pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Hanya satu slot ini mungkin saat ini yang ketahuan bahwa pemerintah belum hadir khususnya di Kota Bandung dalam bagaimana melakukan perlindungan di tengah masyarakat ketika ada masyarakat yang sedang berproses hukum. Masyarakat saat ini kebingungan seperti waktu mau masukin sekolah sebelum gratis. Iya. Masyarakat sangat kebingungan, ada yang beban biaya, ada yang ini, ada yang ini. Termasuk di Kota Bandung saat ini, kebingungan ketika dirinya, anggap saja kurang mampu, dirinya informasi hukumnya kurang mumpuni, terus berperkara hukum. Yang akhirnya pasti hasilnya juga akan merugikan si warga masyarakat yang literasi hukumnya, bahkan akses justisnya juga, akses menurut ke keadilan juga terhambat. Otomatis putusannya juga akan merugikan. Itu Tidak dia. disebut keadilan. Nah itu dia, balik lagi ya Ya. Pak ya, keadilan adalah hak setiap warga tadi. Oke. Oke. Nanti kalau misalkan dari tahun 2027 ya Pak, tahun depan mungkin yang sudah akan bisa disampaikan, kalau nanti sudah jadi, sebetulnya ini seperti apa nih Pak? Bisa dibilang yang akan menjadi jembatannya ini, pemerintah ini menghubungkan warga kurang mampu dengan bantuan hukum, seperti jalurnya akan seperti apa sih Pak sebetulnya? Oke. Jalurnya mungkin kita dibuatkan anggaran dititipkan di OPD tertentu, dan OPD tertentu yang akan membuat bagaimana kategori miskin itu bagaimana dan sebagainya. Dan tentunya kita akan
mengambil orang-orang yang terakreditasi dalam bidang hukum ini, termasuk para advokat yang terakreditasi. Oke. Yang terbaik di Kota Bandung, dan kita rangkul, dibawakan dan dibuatkan MOU. Dibuatkan MOU dengan mereka, dan mereka akan turun ke lapangan untuk membantu atas nama pemerintah Kota Bandung. Wah, luar biasa Pak, nanti kalau sudah tergodok dengan matang ini, Insya Allah, masyarakat akan sangat-sangat terbantu insya ya Pak Allah, ya. Bismillah, dengan hati yang cukup ikhlas, akibat daripada kemirisan hati yang saya terjun di lapangan, banyak sekali contoh. Di antaranya, Coba Pak. di antaranya sepil ya, satu aja ya atau dua. Ini pidana ya. Oke, boleh. Si orang ini tuh anggap saja si Fulan, dia berkelahi, dikeroyok, dan si Fulan ini hancur badannya. 2 hari kemudian saya datang ke rumahnya. Ternyata saya tanya, Anda kan sebagai korban dikeroyok, kenapa Anda tidak bikin laporan polisi? Ya, Betul. Dia menjawab hanya satu, teboga biaya Pak. Nah, itu dia. Ini yang menjadikan miris bagi Iya. saya. Kenapa? Kok keadilan ini harus dibayar dengan cukup mahal? Ini segitu hancur badannya juga, akhirnya dia tidak berdaya dan hanya berbaring saja. Ini negara tidak hadir. Seharusnya negara hadir untuk melakukan pendampingan semacam itu. Saya kira keluarga ini termasuk desil 1 atau desil 2. Mungkin miskin yang miskin ekstrim ya. Iya. Keduanya ada keluarga orang kaya, mantan orang kaya, orang tuanya meninggal karena hidupnya senang dari sejak dini. Hidupnya senang dari sejak ini perdata ya. Senang dari sejak muda hingga tuanya juga akhirnya kurang literasi hukum dan informasi yang lain karena senang waktu mudanya. Hanya punya harapan berdasarkan ada beberapa tanah warisan. Dan tanah warisan tersebut dicaplek oleh kaum kapitalis. Dan akhirnya tidak berdaya. Akhirnya hak warisnya tidak berdaya. Dan ini yang perlu ada negara yang harus untuk melakukan pendampingan. Jadinya sebetulnya kasusnya yang kalau memang tidak ada dengan adanya kendala biaya dan sebagainya, itu jadinya bisa dibilang warga jadi tidak berdaya ya Pak ya? Tidak berdaya. Bahkan putusan pengadilan juga biasanya berpihak terhadap yang lebih paham literasi hukumnya terhadap, karena pendampingnya cukup kuat dibanding yang tidak didampingi, akhirnya saya ayawe udah terima aja Pak. Ini kan tidak tercipta keadilan di tengah masyarakat, khususnya di Kota Bandung. Karena memang ya tidak berdayanya itu ya Pak yang harus kita bantu untuk mereka semua berdaya untuk bisa mendapatkan haknya. Itu yang disebut perlindungan. Itu dia. Nah, saya juga pengen tahu mengenai restoratif justice nih Pak. Pendekatan restoratif justice ini sepenting apakah untuk dimasukkan ke dalam regulasi yang saat ini sedang digodok itu Pak? Oh, sangat penting. Restorasi justice ini bisa saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru, bahwa pendekatan restorasi justice ini sangat penting dan dianjurkan untuk restorasi ini lebih melakukan pendekatan terhadap semua perkara hukumnya. Apalagi kan ini supaya tidak masuk ke pengadilan, bisa terurai di bawah. Di pengadilan juga ada restorasi, di kejaksaan ada restorasi, bukan di kepolisian juga ada. Ini supaya putusan kan sama dengan ingkrah restorasi. Jadi supaya putusan ini bisa gampang terselesaikan. Berbagai kepentingan terakomodir. Dengan syarat-syarat tertentu tentunya restorasi ini. Dengan ada surat dari pengadilan dan sebagainya, itu ada mekanisme yang harus ditempuh. Jadi tidak segampang asal damai dulu itu, asal damai di kepolisian sudah restorasi ya. Enggak, saat ini sudah diatur dengan KUHP dan KUHP yang ada. Jadi sangat penting untuk restorasi ini supaya, dan kita juga akan dijabarkan di rancangan peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Berarti cukup dibilang sangat penting ya Pak dimasukkan sangat ke dalam regulasi. Sangat. Oke. Tadi juga Bapak di segmen sebelumnya. Dan ini akan mengurai perkara yang masuk ke pengadilan. Oke. Jadi juga saling berkaitan ya Pak ya? Sangat. Oke, tadi juga Bapak sempat menyebutkan bahwa di sini Bapak hadir untuk bisa membantu masyarakat yang berperkara begitu. Tapi kalau misalnya warga masyarakat ini berperkara dengan pemerintah, ini seperti apa nih Pak? Ini kan agak sedikit, gimana nih? Gitu. Oh iya, ini juga tidak menjadikan batu sandungan, tidak. Bahwa justru
dengan adanya para advokat yang terakreditasi ini akan mengurai semua perkaranya dan akan tahu hak dan kewajibannya. Termasuk masyarakat juga akan tahu haknya juga, hak asasinya juga dilindungi, terus kewajibannya bagaimana, dan akhirnya mereka akan paham duduk perkara yang sebenarnya apa ini. Bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan dongeng, dan bukan berdasarkan asumsinya masing-masing sehingga ngeblank aturan hukum yang saat ini yang saat berlaku. Dan perlu adanya advokasi ini terhadap masyarakat, mengurai semua duduk perkara yang sebenarnya. Bila perlu pemerintah kalah, kenapa tidak? Betul. Kalaupun masyarakat belum tidak mengetahui alur hukumnya, juga bisa diterangkan oleh para yang sudah dilegalisasi oleh pemerintah kota. Ini akan cukup adil. Intinya adalah menciptakan keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi pemerintah. Masyarakat yang belum tahu dijelaskan. Pemerintah yang belum tahu juga tetap harus dijelaskan. Duduk perkaranya jelas. Karena hak dan kebatilan menurut pikiran saya tidak akan bisa diseplit. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak kita. Tetap aja ada aturan yang berlaku yang harus kita pahami bersama. Sehingga semua yang berperkara tahu kedudukan pada saat itu. Salah satu contoh, advokat biasanya enggan untuk bagaimana bisa mendampingi koruptor, bisa mendampingi mungkin yang sudah maling. Tentunya bukan untuk bagaimana koruptor ini atau yang maling ini tidak jadi dihukum, tapi hak-haknya harus dilindungi, hak-haknya harus disampaikan. Baiklah, perlu memohon terhadap yang mulia atau hakim supaya ini lebih ringan. Hanya itu saja. Bukan untuk menggantikan yang hak dengan yang batil jadi yang dengan hak. Iya, itu dia. Mungkin juga ada kekhawatiran, ini kan saya dibantu oleh pemerintah. Kalau saya perkara dengan pemerintah, saya kalah dong. Itu mungkin ya. Sebenarnya ya tidak. Kita tetap terhadap keadilan tadi. Keadilan tadi. Oke. Tadi juga Bapak membahas bahwa saat ini kan sudah dalam proses naskah akademik. Ya. Sejauh ini berjalan hambatan yang mungkin berat nih Pak. Boleh diceritakan apa dalam prosesnya? Saya kira hambatan yang cukup berat bagaimana kita melakukan political will sehingga anggaran ini bisa terakomodir. Balik lagi ya Pak ya. Balik lagi. Anggaran. Jadi politik anggaran juga harus terakomodir. Sehingga peraturan daerah baik bagaimanapun di perwalnya peraturan wali kotanya agak tersendat, tentunya ini menjadikan political will dan perlu bukan hanya DPRD saja yang pro terhadap masyarakat. Tentunya saya mau meminta terhadap eksekutif, pemerintah Kota Bandung membantu ini ketika perwal dipercepat dan anggarannya juga dipersiapkan. Sehingga apa yang disebut keadilan bagi masyarakat, kesejahteraan bagi masyarakat bisa terwujud. Oke, berarti hadirnya pemerintah itu tadi kan kita sebutkan tadi mengenai pendidikan, kemudian juga kesehatan juga dapat dikatakan sudah semaksimal mungkin. Untuk bantuan hukum, kenapa tidak maksimal gitu ya Pak? Itu ya. Supaya masyarakat juga ya dia merasa peran pemerintah itu selalu akan ada ya Pak ya. Karena kan itu yang bisa dibilang kekhawatiran ataupun juga keluh kesah dari masyarakat. Mungkin Bapak juga mendengarkan langsung ya Pak? Mendengarkan. Aspirasi langsung nih sebagai wakil bahkan rakyat. Saya mengalami turun ke lapangan, bahkan beberapa Bapemperda, rekan-rekan dari DPRD juga kita uji petik. Apa itu Pak uji petik? Uji petik ke bawah. Oh langsung. Turun ke masyarakat, apa yang perkara yang punya perkara dan sebagainya. Berbagai contoh-contoh yang lain juga. Yang akhirnya diakumulasikan untuk dibuatkan peraturan daerah ini. Oke Pak, boleh nih sebagai penutup Bapak sampaikan pesan untuk warga yang mungkin sekarang merasa sendirian untuk menghadapi proses hukum yang mereka masih merasa, aduh gimana, boleh Pak diberikan pesan atau mungkin kata-kata penenang, silakan. Oke, terima kasih. Mohon doa restu atas kelancaran bagi masyarakat. Semuanya mohon doa restu terhadap kami. Kami sedang berjuang bagaimana aspirasi yang sudah kami tampung dan akan diimplementasikan menjadi Raperda ini. Dan insya Allah Raperda ini akan berpihak terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Mengenai bantuan hukum, insya Allah ini akan segera terrealisasi. Jangan sampai tahun ke depan ketika sudah terkodifikasi
masyarakat jangan galau lagi, jangan resah lagi mengenai ketika berperkara secara hukum. Kami insya Allah akan tetap berjuang, akan berpihak terhadap Anda, masyarakat, khususnya di Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya kita ketahui ya Pak, kalau memang keadilan ini harus benar-benar bukan menjadi barang mewah, semua orang bisa mendapatkan, dan juga dengan langkah Bapak dengan adanya Bapperpemda ini bisa menyusun regulasi bantuan hukum untuk siapapun warga, terutama untuk warga Kota Bandung. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Semoga prosesnya lancar dan dapat segera menjadi penenang untuk masyarakat Kota Bandung. Sehat selalu Bapak. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sama-sama. Pemirsa, demikian perbincangan kami pada hari ini. Semoga dapat mengisi ruang informasi Anda. Saya Nazla Afifah sekaligus mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.